Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini materinya ini spesial banget ya, karena datang langsung dari Anda. Satu set renungan harian, lengkap dari pagi, siang, sampai malam. Dan kalau saya perhatikan, semuanya itu berpusat di satu ide besar, apa ya namanya? Inisiatif kasih ilahi. Intinya kasih Tuhan itu proaktif, bukan reaktif, bukan nunggu kita baik dulu. Oke, gimana kalau kita langsung bedah aja ya? Kita mulai dari renungan pagi Anda. Renungan pagi ini, wah langsung to the point ya. Dikatakan di situ kan perubahan itu baru mulai waktu kita sadar kalau Tuhan itu mengasihi kita lebih dulu. Lebih dulu, itu kata kuncinya. Betul. Bukan karena ya performa kita, tapi murni karena keputusannya. Ini membalik semuanya kan? Banget. Rasanya kita biasa mikir harus berprestasi dulu baru diterima gitu. Tepat. Karena hubungan kita sehari-hari itu seringnya transaksional, ya kan? Kamu kasih saya sesuatu, saya balas. Nah, sumber Anda ini bilang, bukan. Kasih itu justru penyebab utama. Startnya di situ, bukan akibat dari perbuatan kita. Oke. Cara konsep saya paham, tapi apa sih implikasi praktisnya? Maksudnya, kalau kita benar-benar percaya ini, apa yang pertama kali berubah? Pertanyaan bagus. Yang paling pertama berubah itu tekanan untuk selalu sempurna. Jadi bisa lebih bernafas lega gitu. Nah, soal ini, renungan siang Anda sepertinya mengambil ide ini dan langsung menerapkannya ke sesuatu yang sangat personal. Rasa berharga diri ya? Tepat, kerasa berharga diri kita. Betul, bagian soal persaingan kerja di renungan siang itu, wah kena banget buat saya. Itu relevan banget ya di zaman sekarang. Iya kan? Rasanya kita ini didoktrin kalau nilai kita itu ya sama dengan pencapaian kita, jabatan, status sosial, gitu-gitu. Gimana caranya membongkar pemikiran yang udah mendarah daging kayak gitu? Gini, sumber Anda nih ngasih jawaban yang punya dua sisi. Menarik banget. Di satu sisi, ya ini menghancurkan kesombongan kita. Karena kita jadi sadar, nilai kita tuh bukan karena hebatnya kita. Oke, masuk akal. Tapi di sisi lain, dan ini mungkin yang lebih penting, ini justru mengangkat rasa percaya diri kita yang hancur. Jadi waktu kita gagal atau ditolak, kita nggak hancur-hancur amat. Karena nilai diri kita, dilepaskan dari performa. Terpisah total gitu ya. Tapi di sini ada jebakan yang mungkin muncul loh. Jebakan? Maksudnya gimana tuh? Iya, kan ada aja orang yang mungkin mikir, oh kalau saya udah pasti dikasihi tanpa syarat ya, ngapain saya capek-capek jadi orang baik? Iya juga ya. Logis sih pemikiran kayak gitu. Nah, disinilah renungan malam Anda masuk. Dan ini menurut saya jawabannya indah sekali. Ini menjawab potensi salah paham tadi. Oke, saya lihat benang merahnya sekarang. Jadi ini bukan tiket buat jadi males-malesan. Renungan malam ini pakai metafora yang kuat banget. Perubahan itu bukan ditarik oleh cambuk hukuman, tapi oleh ikatan kasih yang lembut. Wah, itu gambaran yang sangat berbeda. Beda sekali. Ini jadi bikin kita mikir, sebetulnya motivasi kita untuk berubah itu apa sih? Ini mengingatkan saya pada analogi pelari loh. Ada yang lari karena takut pada pelatih di belakangnya yang bawa cambuk. Oke. Tapi ada yang lari karena ingin membuat pelatih yang ia hormati tersenyum di garis finish. Hasilnya sama-sama lari, tapi pengalaman batinnya beda total ya. Beda total. Perubahan yang lahir dari rasa syukur, bukan rasa takut, itu yang disebut sumber Anda sebagai pertobatan yang manis. Jadi kalau kita coba rangkum ya perjalanan dari pagi sampai malam ini, kita mulai dengan kesadaran bahwa kita dikasihi tanpa syarat. Titik. Startnya di situ. Terus kesadaran itu membebaskan nilai diri kita dari tuntutan dunia, dari performa, dari pencapaian. Bikin kita bisa lebih lega. Dan akhirnya, justru kelembutan itulah yang jadi bahan bakar terkuat untuk kita mau berubah jadi lebih baik, bukan paksaan. Persis. Intinya, kasih diposisikan sebagai titik start, bukan piala di garis finish yang harus kita raih dengan susah payah. Ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, yang dibangun dari ide ikatan kasih yang lembut tadi. Coba pikirkan ini deh. Jika kesadaran akan kasih tak bersyarat, bukan ketakutan akan hukuman, adalah pendorong utama perubahan. Bagian mana dari hidup Anda yang mulai Anda lihat secara berbeda malam ini?